Di dalam Alkitab dikatakan, Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang gurun. Mengenai hal ini ada di dalam kitab Yesaya. Sekarang setelah saudara Sibo membuatnya menjadi lagu, sulit untuk membuka pasal yang mana. Hanya ada satu bagian yang berkata, orang-orang yang sengsara dan miskin mencari air untuk diminum tetapi tidak menemukannya. Yang dicari adalah air kehidupan. Mulut mereka, lidah mereka kering karena haus. Aku Tuhan akan menjawab mereka, yaitu orang-orang yang sengsara dan miskin. Mencari air minum, benarkah itu air mineral yang kita minum? Bukan begitu. Hanya bisa dikatakan, orang-orang yang sengsara dan miskin. Seperti mencari sungai air kehidupan. Seperti mendapatkan hidup yang kekal. Mereka haus sampai, mereka sangat haus. Haus sampai mulut dan lidah kering. Tetapi siapa yang akan menjawab mereka dan membiarkan mereka mendapatkan air kehidupan? Seperti yang dikatakan di sini, aku Tuhan pasti akan menjawab mereka. Aku Allah Israel tidak akan meninggalkan orang yang sengsara. Aku Allah Israel tidak akan meninggalkan orang yang haus. Aku akan membuka di tempat tinggi yang gundul. Sungai air kehidupan. Di sini dikatakan tempat tinggi yang gundul. Saudara-saudari, tidak melihat bagaimana mungkin ada sungai air kehidupan di tempat tinggi? Seharusnya hanya ada di tempat rendah. Ternyata inilah alasannya. Adalah Tuhan yang ingin membuka sungai air kehidupan di bangsa-bangsa lain. Di bangsa-bangsa lain, segala bangsa. Contohnya saja. Misalnya di Tiongkok, di berbagai negara asing. Bangsa-bangsa asing yang belum pernah mendengar tentang Tuhan. Mereka justru memiliki kesempatan mengenal Tuhan Yesus dan menerima sungai air kehidupan. Seperti yang dikatakan di sini, aku Allah Israel akan membuka mata air kehidupan di tengah lembah. Juga akan membuat padang gurun menjadi kolam air kehidupan. Membuat tanah kering menjadi sumber air kehidupan. Artinya tanah kering, padang gurun, tempat-tempat yang tidak pernah ada air ini. Bukanlah berarti air mineral yang kita minum, melainkan tempat-tempat yang belum pernah mendengar tentang Tuhan. Tuhan berkata, aku di sini, aku di sini, aku di sini. Kepada yang belum pernah mencari Tuhan, dikatakan, aku di sini. Karilah aku di sini, hanya bisa dikatakan Bapa ingin keselamatan sampai ke segala bangsa. Maka di segala bangsa, tempat yang belum pernah mendengar nama Tuhan, mereka justru percaya kepada Tuhan Yesus Sang Penyelamat. Lalu mendapatkan sungai air kehidupan. Seperti yang Tuhan katakan, aku akan menanam pohon aras di padang gurun. Pohon penaga, pohon murat dan pohon zaitun liar. Aku akan menanam pohon sanobar di padang belantara. Pohon berangan dan pohon cemara. Apa artinya? Tuhan akan menanam pohon sanobar di padang belantara. Pohon berangan, pohon cemarakah? Dulu saudara Sibo tidak mengerti. Kebenaran berkata, oh, Tuhan mungkin ingin menanam berbagai jenis pohon buah di gurun pasir di bumi. Bukan begitu. Padang gurun di sini, ingatlah artinya bangsa yang tidak pernah mengenal Tuhan. Disebut padang gurun. Pohon aras di sini. Pohon penaga. Pohon murat. Pohon berangan, pohon zaitun liar, pohon sanobar, pohon-pohon ini semua merujuk pada manusia. Artinya Tuhan ingin di tempat bangsa manusia yang belum pernah mendengar tentang Tuhan. Membuat banyak orang diselamatkan. Orang yang diselamatkan disebut berbagai macam buah hijau. Pohon yang hijau. Seperti Mazmur pasal pertama berkata ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menghasilkan buah pada musimnya. Apakah pohon ini benar-benar pohon yang kita lihat? Tidak. Pohon ini mewakili manusia. Artinya manusia, karena sangat mengasihi Tuhan. Akhirnya dia bisa menghasilkan buah. Menggunakan pohon untuk mengumpamakan manusia. Juga seperti dalam Kejadian dikatakan ada dua pohon di tengah Taman Eden. Dua pohon itu, satu mewakili Allah, satu mewakili Tuhan. Di sini dikatakan bahwa pohon pinus akan ditanam di padang gurun. Pohon cemara, pohon samin. Lalu apa alasannya menanam di padang gurun? Itu karena perbuatan Yehuwa, yaitu tempat-tempat yang belum pernah melihat kerajaan Allah. Justru ada banyak sekali yang menjadi umat Allah. Pohon-pohon ini adalah umat Allah, supaya orang-orang bisa melihat. Di padang belantara, di padang gurun, di Tiongkok, Korea Utara. Misalnya Korea Utara, mungkin nama Yehuwa belum pernah terdengar. Mungkin nama Tuhan Kristus jarang terdengar. Negara kalian sangat tertutup. Jika di bangsa-bangsa ini, bukankah itu seperti padang gurun, seperti tanah tandus? Jika di bangsa-bangsa ini ada banyak orang yang mengenal Allah, maka orang-orang akan mengerti saat merenung, akan paham saat berpikir. Ini diciptakan oleh Yang Maha Kudus dari Israel, Bapa Surgawi Yehuwa, ini karena kasih karunia akan disebarkan di akhir zaman dunia ini.
Agar segala bangsa dan suku bangsa, karena belas kasihan Allah, memiliki kesempatan untuk mengenal Bapa. Sehingga mereka menerima sungai air kehidupan. Maka di setiap bangsa, orang-orang yang seperti pohon kehidupan akan muncul. Memperoleh penebusan, kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan